Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi. So how are you guys? I hope you amazing, excellent. So you can watch my videos, right? Okay. And di video kali ini aku mau ngebahas tentang how to enjoy public speaking ala Hansa. Asik. Lalu, so sesuai thumbnailnya ala Harisa. Jadi di sini aku cuma mau sharing pengalaman aku selama public speaking. Nah, sebagai pengantar dulu nih. Jadi dulu waktu aku SMP, aku benar-benar punya kelemahan di public speaking. Yang namanya presentasi atau ngomong depan umum atau sekedar kayak chit-chat ngebahas suatu topik gitu dengan teman-teman yang lain tuh kayak bener-bener gemeter dan stuck gitu loh guys. Aku nggak tahu kenapa sampai pada akhirnya pas di SMA, pas awal-awal masuk SMA tuh kan ada MPLS ya. Jadi aku SMA. Jadi ada suatu ketika siswa itu tuh harus harus bisa sharing gitu ke publik. Maksudnya tuh ditawarin gitu loh, ada yang mau gak nih ngomong atau sharing cerita di depan. Nah, dari situ aku udah kayak nengok ke belakang, ke kiri kanan, gak ada yang maju. Aku itu di situ tuh bertekad bahwa aku pengen nge-improve ini loh. Aku pengen jadiin kelemahan ini tuh jadi kekuatan aku. Dari situlah aku kayak gas langsung ke depan. Aku nggak tahu mau ngomong apa dan bagaimana, aku ngomong aja. Itu bener-bener kondisinya gemeteran guys. Dan ya meskipun panas dingin, gemeteran dan lain sebagainya, akhirnya aku bisa nyelesain itu dan kembali lagi ke tempat duduk kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nih masih bingung lu ngomongin apa sih Ri gitu kan, mungkin teman-teman boleh banget nih langsung ke Instagram aku. Make sure teman-teman udah follow juga di @harisadarani. Nah di sana itu aku kayak sharing tentang perjuangan aku untuk melawan kelemahan ini menjadi kekuatan guys. Jadi yang awalnya aku bener-bener takut banget sama public speaking, aku jadi berani dan malah menjadi kayak pembuka pintu untuk karirku ke depannya insya Allah kayak gitu. So make sure teman-teman udah follow dan lihat kisah aku. So guys, jadi di sini aku mau nge-reminder sekali lagi bahwa aku ini hanya berdasarkan pengalamanku aja gitu yang work di aku kayak gimana. Dan di sini aku bukan profesional dalam communication atau public speaking atau bagaimana, tidak guys, karena aku juga masih belajar. Jadi di sini kita akan sharing aja dan semoga apa yang aku sampaikan itu bisa ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang menonton video ini kayak gitu, oke? Nah, di tips pertama biasanya aku itu kalau mau ada presentasi atau ada interview paling kayak mengetahui gambaran apa aja yang bakal ditanyain kayak gitu, pasti aku bakal ngomong sendiri gitu di kaca dan menjawab sendiri kayak gitu-gitulah. Sama kalau misalkan kita mau ada pemateri, apalagi pemateri kan atau jadi narasumber, itu benar-benar harus bikin yang namanya catatan. Karena pasti semua profesional yang lain itu bakalan bilang kamu harus punya catatan dulu, you should take notes kan, supaya kamu tahu bakalan ngomong apa aja dan poin-poinnya kayak gimana aja. Jadi itu penting banget buat bikin materi, oke? Nah, tips yang kedua itu cari tahu acara atau kegiatan yang akan kamu present itu apakah formal, non formal atau semi formal, supaya itu teman-teman bisa tahu gimana cara ngedelivery omongannya itu ke audiens supaya enak aja gitu flownya kayak gimana kayak gitu. Jadi benar-benar harus tahu dulu nih dia formal, non formal atau semi formal, dan dipadu-padankan dengan fashion yang teman-teman pakai kayak gitu. Nah yang poin ketiga, tips ketiga itu cari tahu audiens. Misal audiensnya itu dewasa, remaja, anak-anak, bahkan orang tua gitu. Jadi teman-teman emang harus tahu. Kalau misalnya teman-teman jadi pembicara atau narasumber, pastikan teman-teman nanya, ini acaranya seperti apa, target audiensnya siapa, kayak gitu. Jadi lebih bisa mengatur nanti arah pembicaranya seperti apa dan gaya bahasa dalam berbicaranya itu seperti apa. Jadi nanti nggak akan yang namanya kayak ke distract dan lain sebagainya kayak gitu. Nah untuk ngomong hal kayak gini juga aku bikin catatan guys di buku
ini nih. Biasanya aku ngebuat konten itu aku bakalan tulis dulu skripnya di buku ini. Jadi emang benar-benar harus dibikin sesuai apa ya yang akan dibicarakan ke depan supaya kita tidak keluar jalur kayak gitu. Nah, tips yang tadi kan materi udah, nyetir materi udah, terus ada cari tahu acara atau kegiatan, cari tahu audiens. Nah, yang ketiga itu latihan. Teman-teman emang harus bener-bener latihan bagaimana cara berbicara di depan kaca aja gitu. Terus flow-nya kayak gimana, kalau bisa sih di record gitu. Kalau misalkan ada yang kurang baik gitu penyampaiannya, bisa diganti, bisa dikembangin lagi seperti apa. Dan juga artikulasi, aku bener-bener sadar bahwa artikulasi aku tuh belum jelas, dan aku tuh kadang ngomongnya kecepatan atau kadang ada beberapa hal yang miss gitu. Aku menyadari hal itu, makanya aku pengen banget terus belajar kayak gitu. Nah, yang ke berapa tadi ya? Kelima, tadi keempat ya, sekarang kelima. Jadi kita harus mengetahui hal apa yang membuat kita lega gitu. Misalkan teman-teman mau present nih depan umum, offline kan, kalau sekarang online, jadi gampang untuk meminimalisir ketakutan dan deg-degan gitu kan. Biasanya kalau kita mau ngomong itu bakalan sakit perut, mulas dan sebagainya gitu kan, kayak demam panggung gitu guys. Bahkan di online pun aku kayak gitu, kayak benar-benar masih amatir banget tentang public speaking ini. Nah, biasanya dulu waktu itu beberapa minggu kemarin sih aku jadi pemateri di salah satu kegiatan edu fair di sekolahku. Dan saat itu tuh aku kayak benar-benar nervous banget, padahal aku materi udah siap dan aku udah latihan siap, pokoknya semuanya udah siap, tapi nervous itu tetap ada. Dan salah satu hal yang aku lakuin adalah aku berdiri, aku jinjit-jinjit, aku stretching kayak gimana pokoknya supaya itu aku lega. Dan teman-teman bisa aja tarik nafas atau minum air, karena kan setiap orang cara untuk menenangkan dirinya itu berbeda-beda. Jadi cari tahu tentang diri kamu, gimana cara kamu untuk menenangkan diri kamu sendiri ketika berada di dalam keadaan yang membuat kamu mendesak, membuat kamu merasa pressure gitu loh guys. Ya, you know what I mean right? So, terus yang keenam, I'm sorry if I'm wrong guys, because ya gitulah ya, yang penting kita tahu poin-poinnya, nanti akan ada poin-poinnya di sini-sini. Oke. Nah, yang keenam, be brave, be confident, and gaskun guys. Pokoknya udah, kalau misalnya semuanya terprepare dengan baik, semuanya sudah terencana dengan baik, tinggal beraninya aja, tinggal take action, dan kamu akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan ketika kamu sudah berusaha sebaik kamu, sekuat kamu, dan sebisa kamu kayak gitu. Jadi benar-benar harus bisa membuat diri ini percaya diri. Kalau misalkan semuanya udah prepare, udah siap, tapi kitanya nggak siap dan kita ragu, zero guys, itu bakalan gak ada apa-apanya. So prepare yourself to be the best of yourself. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu video aku hari ini. Mohon maaf banget kalau misalkan aku ngebahas public speaking tapi cara aku berbicara pun kurang baik dan sebagainya, karena di sini aku hanya ingin sharing ke teman-teman. Ini loh yang membuat aku bisa survive sampai sekarang, dari yang tadinya memang menjadi kelemahan, sekarang jadi kekuatan aku dan bisa nge-improve dan survive di dunia public speakingan ini kayak gitu teman-teman. So buat teman-teman yang masih bingung kenapa aku bisa survive ini dan bagaimana caranya, kalau udah nonton, jadi sekarang saatnya teman-teman boleh like, comment, share, and subscribe di channel YouTube aku. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa juga mampir ke Instagram aku atau Twitter aku di @hadisadarani. Nah, di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait aku dan bagaimana cara aku survive di public speaking dengan membaca kisah aku yang ada di highlight. Okay, see you on the next time guys. I hope you are doing great. Have a great day. Bye bye.